Shalom, selamat pagi rekan-rekan pemerhati pelayanan kaum muda yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh kembali menyapa saudara di sini. Mungkin saya akan share screen terlebih dahulu saudara untuk materi kita hari ini. Ya, seperti saya sampaikan pada 2 pertemuan sebelumnya, saat online course bidang pelayanan kaum muda ini bukan sekedar ingin membagikan ide-ide solutif dan konstruktif sebagaimana yang kita semua harapkan, tetapi lebih mendasar lagi boleh mengajak rekan-rekan sekalian untuk sama-sama menggumuli pelayanan kaum muda secara lebih komprehensif melalui proses saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman, dan bertukar penelitian sehingga bisa bersama merumuskan pelayanan kaum muda yang lebih tepat bagi perjalanan pelayanan gereja di masa krisis ini maupun sesudahnya. Itu sebabnya tema yang muncul dan kemudian menjadi tajuk yang kita promosikan untuk acara ini adalah Initiating Youth Ministry Amidst the Crisis and Beyond, atau menggagas pelayanan kaum muda di tengah krisis dan sesudahnya. Nah, saudara, dalam setiap sesinya kita telah berusaha untuk menjawab tema ini dengan pertanyaan bagaimana caranya kita dapat menggagas pelayanan kaum muda di tengah krisis dan sesudahnya itu. Nah, saudara, kami percaya sedikitnya ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, saudara, adalah melalui sharing pengalaman dari para pelaku pelayanan kaum muda, sebagaimana telah kita lakukan dalam 2 sesi berturut sebelumnya. Para rekan pembina kaum muda yang hadir, ada penginjil Yogas, penginjil Hendra Aweng, dan penginjil Dave, telah membagikan apa saja yang telah dilakukan dan dievaluasi selama masa krisis pandemi ini di gerejanya masing-masing. Dengan harapan saudara sharing-sharing tersebut bisa menginspirasi kita untuk mengembangkan pelayanan kaum muda di tempat kita masing-masing. Sharing seperti ini penting untuk memperkaya dan tentu menolong supaya bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dengan belajar dari orang lain. Nah, yang kedua, saudara, adalah melalui observasi pelayanan kaum muda. Sebagaimana juga telah disampaikan dalam 2 pertemuan sebelumnya, kami mengharapkan pemaparan observasi ini dapat menolong kita mengenali dan memetakan konteks permasalahan pelayanan kaum muda selama ini. Jadi idenya, kalau kita bisa melihat atau memetakan permasalahan yang ada tentang pelayanan kaum muda, maka kita dapat memperhatikan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama ketika menggagas sesuatu yang baru, atau setidaknya kita juga dapat lebih fokus dalam mengalamatkan gagasan kita yang baru tersebut. Nah, saya ada sampaikan tentang fenomena penurunan keterlibatan kaum muda di gereja, lalu sikap gereja terhadap budaya kaum muda, lalu kompleksitas problematika kaum muda hari ini, peran keluarga dalam pelayanan kaum muda, dan persepsi minor terhadap pelayanan kaum muda pada 4 minggu yang lalu, saudara. Nah, yang ketiga, bagaimana menjawab pertanyaan dari tema kita, adalah dengan memperhatikan atau mempelajari karakteristik dari kelompok yang kita layani. Tentu saja untuk bisa menggagas pelayanan bagi kaum muda, kita perlu mengenali siapa yang disebut dengan kaum muda itu hari ini. Bagaimana karakteristiknya, bagaimana pergumulannya, apa keunikannya. Itu sebabnya, saudaraku, kita sudah mencoba melihat hal ini melalui pendekatan psikologis dan teori perkembangan untuk memperhatikan 2 kelompok usia, yaitu remaja atau biasa disebut adolescents, usia 13-18 tahun, dan pemuda atau young adult, usia 19-29 tahun. Selain itu, minggu lalu kita juga sudah sedikit, atau 2 minggu lalu kita juga sudah sedikit melihat karakteristik ini melalui pendekatan yang lain, yaitu pendekatan sosiologis dan teori generasi, dengan fokus pada generasi Z sebagai generasi yang hari ini paling dominan dalam kategori usia kaum muda. Nah, yang keempat, saudara, adalah dengan memperhatikan prinsip Alkitab bagi pelayanan kaum muda.
Saudara, kita mau menggagas sebuah pelayanan Kristen, tentu harus berdasarkan prinsip Alkitab. Tidak bisa pelayanan Kristen dikerjakan hanya berdasarkan meniru tren dunia atau imajinasi prediktif diri sendiri. Saudara, apalagi di zaman krisis ini, ketika orang banyak setelah tersentak oleh peristiwa yang begitu tiba-tiba ini, lalu mulai melakukan prediksi kira-kira apa yang akan terjadi pasca krisis. Kalau biasa orang sekarang ngomongnya di Indonesia sebagai new normal itu. Berbagai seminar diadakan untuk membahas hal ini. Saudara, apakah benar akan terjadi seperti yang diprediksikan itu? Mungkin saja. Tetapi kalau mau jujur, saudara, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan benar-benar terjadi, bukan? Nah, bersyukur kepada Tuhan karena kepada kita, anak-anaknya, hamba-hambanya, Tuhan telah menganugerahkan kebenaran yang kekal. Yang walaupun di tengah segala kemungkinan yang terjadi, kebenaran itu tidak akan berubah. Kebenaran itulah yang dapat menjadi pegangan kita untuk menggagas pelayanan Kristen dalam kondisi apapun. Jadi gagasan baru itu yang akan kita bersama gagas, memang harus memperhatikan apa yang terjadi sebagai ciri dari sebuah zaman, tetapi tidak boleh sampai diombang-ambingkan zaman. Sebaliknya, harus berjangkar pada kebenaran yang kekal yang Allah anugerahkan. Nah, itulah yang ingin kita bagikan pada hari ini, saudara. Ada sedikitnya 5 prinsip esensial yang diajarkan dalam Alkitab yang harus diperhatikan tentu oleh semua pelayanan Kristen, karena memang tidak merujuk secara khusus pada pelayanan kaum muda ketika kita baca dalam Alkitab. Tetapi kelimanya adalah prinsip yang Tuhan mau, dan tentu yang bersifat tak lekang oleh waktu ataupun krisis. Nah, kita akan membahas kelima prinsip itu secara perkenalan pada hari ini, saudara. Dan yang terakhir, kelima, adalah melalui eksplorasi dan kolaborasi pelayanan kaum muda. Saudara, satu hal yang pasti dalam pelayanan kaum muda di era ini adalah fenomena meluapnya berbagai informasi dalam hidup kita melalui media teknologi yang ada. Luar biasa sekali, bukan? Bisa saudara lihat sendiri beberapa atau di beberapa waktu ini, saudara, ada begitu banyak acara-acara seminar dan sejenisnya yang bermunculan. Tentu saja fenomena ini telah membuka peluang-peluang bagi pelayanan kaum muda. Untuk itu salah satu sikap yang penting adalah menyadari kita nggak bisa kerjakan sendiri. Kita perlu belajar bersama dan bekerja bersama sehingga bisa saling mendukung satu dengan yang lain dalam pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Dengan kolaborasi, kekuatan yang satu boleh mendukung yang lain, demikian juga sebaliknya. Itu sebabnya di akhir acara hari ini, kami akan membagikan rencana atau proyek kami untuk kepentingan ini, saudara. Semoga bisa menjadi manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Kami rindu untuk memulai sebuah platform eksplorasi dan kolaborasi dalam pelayanan kaum muda di antara para pemerhati pelayanan kaum muda. Di antara kita, saudara, saya, dan masih banyak pemerhati-pemerhati yang lain. Baik, sekarang saudara, jadi 5 ini untuk menjawab tema utama kita. Nah, saudara, baik, sekarang kita akan mulai dengan 5 prinsip esensial untuk menanamkan pelayanan kaum muda sesuai Alkitab, Anchoring Youth Ministry 5 Essential Principles. Kan dimulai oleh rekan saya, Evangelis Michelle Kartono, yang akan membagikan kepada kita 2 prinsip yang pertama. Saya persilahkan Michelle. Terima kasih Pak Irwan. Saya share screen dulu ya. Apa screen saya sudah terlihat? Oke, baik. 5 prinsip atau 5 esensial pelayanan kaum muda adalah sebagai berikut. Yang pertama, family, keluarga. Kedua, gospel, Injil. Ketiga, discipleship, pemuridan. Keempat, kreativitas. Dan kelima, companionship. Saudara-saudara, 5 hal ini tidak ada urutan, tetapi semuanya adalah sama urutannya, dan semuanya adalah penting gitu.
Jadi saya akan membahas yang pertama adalah family, yang kedua gospel. Pelayanan terhadap keluarga kaum muda adalah bagian dari pelayanan kaum muda. Mengapa, saudara-saudara? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ini cukup jelas begitu ya. Tapi saya ingin membacakan satu ayat dulu kepada kita, bahwa di Matius 10 ayat 37, Tuhan Yesus pernah berkata begini, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada aku, ya tidak layak untuk kerajaan Allah, begitu ya. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus itu apakah anti-family gitu? Tapi sebenarnya tidak, teman-teman. Bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya pro-kingdom lebih daripada pro-family. Dia ingin supaya keluarga-keluarga itu menjadi anggota keluarga yang lebih besar, yaitu anggota keluarga Allah. Teman-teman kalau lihat di dalam cerita-cerita di mana Tuhan Yesus menyelamatkan orang, Tuhan Yesus menyelamatkan satu keluarganya, ya, satu household begitu. Nah, di Ulangan 6 juga jelas bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau ajarkan ulang-ulang kepada anakmu. Dan dengan demikian tugas pemuridan pertama-tama diberikan oleh keluarga dan atau orang tua. Nah, di beberapa research juga dikatakan bahwa mayoritas kaum muda mengenal Kristus melalui orang tua, bukan melalui pembina remaja atau gembala sidang, tapi melalui orang tua. Dan ini yang membuat kita, kenapa kita harus melayani orang tua. Teman-teman dulu sebelum ada pandemi gitu, sebelum mereka lockdown, sebelum di rumah aja, mereka punya waktu itu di sekolah, di rumah, di gereja, terus di tempat lain-lain. Tetapi teman-teman sekarang itu mereka hanya 24 jam, hampir 24 jam di rumah begitu dengan orang tua, dan banyak sekali anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang mulai mengalami masalah dengan orang tuanya begitu ya. Nah, ini yang kenapa kita harus pelayanan juga kepada orang tua mereka. Kita nggak bisa mengajarkan apa yang orang tua ajarkan karena kita nggak terlalu baik, dan karena kita juga punya waktu juga cuma sangat sedikit sekali dibandingin dengan orang tua. Nah, dalam bukunya Reggie Joiner, Think Orange, itu mengatakan bahwa bagaimana kalau church itu yang dilambangkan dengan warna kuning karena ada light begitu ya, dan home dilambangkan dengan warna merah karena ada api, atau mereka biasanya pakai api unggun atau seperti di dalam rumah begitu. Bagaimana kalau church dan home ini, gereja dan rumah ini bergabung membuat satu warna baru, yaitu warna orange. Warna orange ini adalah warna yang sangat terang, warna yang berbeda, warna yang menggambarkan kalau digabungkan itu adalah satu warna yang berdampak gitu ya. Nah, ada dalam satu kontinuum relasi antara keluarga dan family, apakah gereja ini adalah parasit gitu ya? Apakah gereja ini hanya menarik anak-anak dari keluarganya? Atau gereja ini adalah kompetitif? Gereja ini membuat acara-acara tandingan sehingga keluarga-keluarga itu, atau misalnya orang tua dan anak remaja itu merasa, saya nggak bisa ngikutin keluarga dan gereja. Ataukah gereja itu adalah kooperatif, gereja itu mulai mensupport keluarga-keluarga, tapi ada juga yang terakhir adalah simbiotik. Bagaimana gereja dan rumah ini bisa bersatu menimbulkan dampak yang besar itu. Nah, pertanyaan yang bagi kita ada 3 pertanyaan. Berapa banyak gereja yang intensional terhadap pembinaan orang tua, remaja, dan pemuda? Apakah kegiatan kita justru memisahkan dari orang tua? Dan yang ketiga, siapa keluarga kaum muda? Apakah keluarga Allah atau gereja itu sudah menjadi keluarga kaum muda? Kita masuk ke poin kedua, yaitu gospel. Dalam Roma 1 ayat 16 ini cukup jelas bahwa Injil ini adalah Injil yang menyelamatkan. Tetapi
Injil yang bagaimana, teman-teman? Building faith that lasts, membangun iman yang berdampak atau membangun iman yang kokoh, itu memerlukan gospel atau Injil yang benar. Nah, Injil yang tidak benar adalah Injil yang hanya peduli terhadap benar atau salah. Itu seperti rambu-rambu lalu lintas ya, kamu tidak boleh begini, kamu harus begini, begitu. Kalau Dallas Willard mengatakan bahwa ini Injil yang gospel of sin management. Jadi benar-benar hanya sin yang di-manage, begitu. Tapi apa yang terjadi adalah bahwa Yesus itu ditaruh di dalam poketnya anak-anak muda. Bahwa kalau misalnya dia membutuhkan, dia baru keluarin Yesusnya, begitu. Ini adalah satu tren yang terjadi, saya rasa bukan hanya di Amerika, tetapi juga di Indonesia juga. Kalau kita tidak hati-hati. Nah, tetapi Injil yang benar itu adalah kalau kita melihat Paulus di surat Efesus, itu Paulus memulai dengan suratnya dengan kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita. Itu menyertai kamu. Jadi Injil yang benar adalah Injil yang mengatakan tentang kasih karunia dari Allah yang nyata dalam kelahiran dan kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau kita melihat Injil menurut Paulus di surat Efesus, kita melihat ada 6G. Yaitu yang pertama dimulai dari manusia yang baik, lalu manusia yang guilt, jatuh dalam dosa, grace, tetapi diangkat oleh kasih karunia Allah, dijadikan anak-anak Allah, keluarga Allah, dan mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan baik itu karena gratitude atau karena ucapan syukur, dan mereka terpanggil kepada visi Allah. Jadi 6G ini harus kita ajarkan kepada anak-anak muda, bukan hanya oh iya kamu benar atau kamu salah, kamu melakukan hal yang salah atau kamu kurang memenuhi perintah Allah, tetapi ada 6 framework yang kita harus pelajari dan kita harus bagikan kepada anak-anak pemuda remaja. Teman-teman, generasi Z yang sudah dipresentasikan oleh Pak Irwan 2 minggu lalu, itu adalah generasi yang penuh dengan kekhawatiran. Dan mereka mengatakan mereka membutuhkan Injil yang menyatakan bahwa kasih Allah lebih besar dari kesalahan mereka. 3 pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri dan gereja kita adalah, apakah gereja lebih peduli dengan moralitas yang baik? Atau pengetahuan tentang Alkitab itu lebih utama? Bagaimana dengan Injil yang memberitakan kasih karunia Allah? Yang kedua, apakah kita sebagai pembina remaja, pemuda selalu berusaha untuk tampil sempurna, sehingga sepertinya tidak ada kesalahan yang kita buat, dan sepertinya kita tidak membuat ruang untuk kasih karunia Allah bekerja. Dan yang ketiga, bagaimana pelayanan kaum muda dapat memaksimalkan pengajaran Injil yang sesungguhnya. Saya kira itu sharing dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh dibagikan. Ya, bila saudara ada mau menyampaikan pertanyaan, sudah bisa raise hand, sehingga boleh dikenali oleh moderator kita yang melihat. Atau saudara bisa tuliskan di ruang chat yang ada, sehingga bisa diklarifikasi oleh Michelle yang telah menyampaikan presentasinya. Silakan, saudara. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan tentang apa yang telah disampaikan? Ini berarti sudah sangat jelas ya, yang tersampaikan ya. Saudara boleh menanyakan juga. Ya, silakan. Oh iya, shalom semuanya. Shalom. Iya, saya ada hati buat teman-teman di gereja saya waktu di Bangka Belitung ya.
tapi saya sekarang posisinya lagi di Cepu sih. Nah, sama teman-teman youth saya kayak gitu. Memang pemuridan mereka masih kurang kayak gitu. Apa yang harus saya kerjakan gitu buat teman-teman saya di di sana kayak gitu. Karena di sana juga daerah sih. Karena saya basically kan memang dari desa seperti itu. Nah, apa langkah-langkah yang tepat untuk saya bisa menolong mereka? Karena saya di Semarang kemarin itu udah dapat ditolong kayak gitu untuk pemuridan dan lain sebagainya. Saya sudah mudeng kayak gitu. Terima kasih. Apa yang bisa dilakukan untuk menolong pelayanan kaum muda di tempat Ibu ya? Begitu? Apakah ada kaitan dengan family dan gospel begitu? Karena mungkin kalau memang belum, kita nanti kita akan jawab setelah Pak Irwan sharing. Begitu Pak? Atau gimana? Ya, saya kira boleh begitu. Oke, ada yang bertanya di kolom chat ini dijelaskan tentang new trend Jesus in the Pocket. Jadi Christian Smith dan beberapa orang begitu ya, peneliti-peneliti mengatakan bahwa kan dulu trennya itu adalah moral therapeutic deism gitu. Jadi mereka percaya Tuhan hanya untuk moral, untuk apa yang baik, melakukan apa yang baik begitu. Tapi sekarang trennya itu berubah. Jadi Jesus in the back pocket gitu. Mereka sudah keluarin buku juga. Nah, saya kurang tahu sebenarnya apa yang mereka katakan gitu. Tapi kalau saya menerka itu adalah mereka sepertinya Yesus itu bukannya menjadi seperti juru selamat begitu, tetapi kalau mereka butuh, mereka baru mencari Yesus gitu. Kalau mereka perlu kira-kira, dan juga ketika mereka di depan teman-teman begitu ya, mereka ragu atau enggan untuk menampilkan siapa diri mereka sebagai orang Kristen gitu. Jadi ya Yesus, mungkin ya saya tahu kenal siapa Yesus, tapi saya taruh aja di belakang poket saya, di belakang kantong saya, supaya saya juga nggak tertampak bahwa saya ini adalah orang Kristen. Saya kira pengertiannya begitu. Tapi nanti saya kalau misalnya Bapak Ibu Saudara yang mau membaca buku ini, saya nanti akan kirimkan linknya di kolom chat, mungkin bisa dibeli sendiri. Ada lagi pertanyaan dari teman kita di kolom chat, Estarina Caroline. Apakah bisa dijelaskan lebih konkret tentang pelayanan dengan keluarga? Apakah pelayanan untuk keluarga kaum muda menjadi bagian dari pembina remaja atau memang harus ada sinergi dengan bagian-bagian lain, misalnya jemaat umum? Dan ini juga ada beberapa ya pertanyaan rekan-rekan kita yang meminta wujud contoh atau gereja yang konkret di dalam melayani keluarga para remaja. Mungkin Michelle bisa jelaskan untuk kita. Oke, jadi kalau pelayanan keluarga itu nggak boleh cuman, sebenarnya memang idealnya nggak boleh cuma pelayanan pemuda aja, atau misalnya kita satu komisi aja yang mengerjakan, karena hasilnya akan nggak lebih maksimal daripada kalau misalnya satu gereja itu kita sepakat mengerjakan pelayanan keluarga yang ya berkesinambungan, ada sinergi dengan jemaat umum, dengan kebaktian umum, dan dengan komisi-komisi lainnya begitu ya. Jadi sebenarnya pelayanan keluarga ini adalah satu pelayanan gereja yang mencakup semua anggota keluarga, termasuk juga bukan hanya anak muda begitu, tetapi juga anak-anak dan juga orang tua atau lansia begitu. Nah, bagaimana kita bisa mencakup semuanya? Yaitu tadi saya sudah katakan bahwa kita harus mengarah kepada symbiotic church begitu. Bagaimana mereka bisa orang tua dan anak-anak dan anggota keluarga lainnya itu bisa bersinergi gitu. Jadi ini memang satu gagasan yang harus dimulai dari atas begitu ya, dari gembala sidang dan juga majelis, harus disepakati bersama dulu. Tetapi kalau misalnya teman-teman
gembala sidang dan majelisnya itu tidak setuju, apa yang bisa kita lakukan? Ya mungkin kita bisa lakukan pembinaan orang tua. Kita yakin bahwa usaha-usaha yang kita lakukan meskipun kecil-kecil itu tidak sia-sia begitu ya. Ada lagi? Ya kalau mungkin kita suka dengar pepatah juga ya, it takes a village to raise a child ya. Jadi butuh semua partisipasi sebenarnya. Dan kalau dari pengalaman saya sendiri di gereja lokal, ya mungkin kadang-kadang pemimpin gereja belum sadar kepentingan itu, masih berpikir terkotak-kotak, remaja, pemuda, nggak berpikir seluruh gereja itu adalah sebuah keluarga yang harus berintegrasi begitu ya. Terus orang tua juga mentalitasnya mungkin masih titip anak gitu ya. Ya yang penting anaknya masuk ke ruang remaja itu udah aman, nunggu kebaktian umum selesai. Saya kira mungkin kita bisa mulai, hal kecil yang kita bisa mulai adalah sharing Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di remaja. Sharing kepada orang tua. Jadi sharing remaja lagi belajar apa, kita mau melakukan apa, dan itu diberikan pokok doa. Ya, maksudnya dijadikan pokok doa orang tua. Jadi saya kira keterlibatan orang tua paling sederhana aja. Kalau mereka tahu dulu di remaja itu anaknya ngapain, gitu. Di pemuda anaknya ngapain, itu udah terlibat. Dan berdoa itu udah terlibat. Nah kalau kita ngomong seluruh gereja integratif ya itu masih jauh ya. Dan kita berproses ke sana. Kita tetap punya semangat itu. Tadi saya lihat Pak Agustinus Ayub raise hands, boleh dibantu oleh host. Dinyalakan untuk boleh sharing kepada kita. Mungkin ada pertanyaan. Pak Ayub Agustinus, silakan. Ya, selamat pagi. Halo? Ya, selamat ya. siang. Ya. Ya, Saya mau sharing sedikit aja dan juga mungkin bisa diberikan masukan. Setiap daerah itu kan berbeda di dalam menghadapi tantangan anak muda gitu ya. Kalau mungkin saya mencoba melihat pengalaman seperti ini. Tempat yang saya layani dan khususnya daerah tempat saya layani ini kebanyakan anak-anak mudanya itu orang tuanya itu kan belum percaya kepada Tuhan. Mereka memang dari kecil, dari sekolah minggu itu dititip di gereja sepertinya gitu ya, karena mungkin pikir kalau dititip di gereja mereka bisa diajar moralnya baik, karena mereka belum percaya kepada Tuhan orang tuanya. Sampai beranjak remaja mereka masih tetap di situ. Nah, bagaimana kita bisa seperti apa ya? Kalau tadi disampaikan keluarga, peran gereja terhadap keluarga itu kan juga harus intens di dalamnya. Sedangkan ini kan mereka belum percaya kepada Tuhan nih, sebagian besar keluarganya. Bagaimana gereja bisa berperan memberikan pemahaman, sedangkan mereka belum percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak pemuda yang orang tuanya belum percaya kepada Tuhan, pembinaan seperti apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Lalu yang kedua itu berbicara tentang anugerah tadi. Seorang anak muda saya itu datang kepada saya, dia bilang begini, Pak, bedanya apa ya dengan teman-teman Muslim? Dia beritahu saya, kok kita ini sudah mengerti tentang anugerah Tuhan yang besar, tapi kadang-kadang semangat pelayanan dan semuanya nggak ada. Apakah karena kita terlalu menyampaikan tentang anugerah Tuhan itu besar, melebihi dosa kita, sampai mereka menganggap anugerah itu, kan Tuhan sudah memaafkan saya, yang penting aku sudah selamat, selesai semuanya. Nah, bagaimana kita cara menangani masalah-masalah seperti ini? Mungkin bisa diberikan sedikit masukan dan semua. Terima kasih, itu saja. Ya, untuk keluarga yang bukan orang percaya begitu memang agak sulit begitu ya. Tapi anak-anak itu adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan, dan seperti yang tadi saya udah tanyakan di pertanyaan yang ketiga, apakah gereja sudah menjadi keluarga bagi anak-anak muda itu? Jadi apa yang kita bisa lakukan kalau misalnya keluarga mereka adalah bukan percaya gitu? Mereka perlu orang tua baru gitu ya di gereja, atau orang-orang dewasa baru yang mereka bisa jadikan seperti orang tua gitu. Orang tua yang percaya tentunya. Nah, nanti mungkin juga akan disampaikan oleh Pak Irwan di dalam beberapa poin yang berikutnya. Bagaimana kita sebagai pembina remaja juga kita bisa
mengelevate gitu ya, kita bisa meningkatkan peran kita sebagai pembina dan untuk menjadi teman mereka sekaligus orang tua mereka. Yang kedua itu tentang sorry tadi Mia boleh ingetin? Chief Gospel ya, Injil yang Oh dikasih. ya, oke. Ya, sering sekali kalau kita menekankan tentang anugerah itu kita lupa juga tentang apa yang kita harus kerjakan begitu. Nah, tetapi bagaimana ketika saya tadi juga kasih framework-nya bahwa ketika kita dipanggil, kita diselamatkan, grace itu membawa kita kepada satu God's vision begitu. Jadi kita harus bukannya hanya mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu besar, tapi saya juga ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membawa mereka, ayo kita dorong mereka untuk menghidupi visi Allah. Saya rasa begitu sih. Mungkin Pak Irwan ada tambahan? Ya, saya kira memang seperti tadi sudah ditekankan oleh Michelle ya. Jadi konsep keluarga yang ingin ditekankan adalah bagaimana konteks itu boleh dipakai di dalam pelayanan kaum muda untuk menolong anak muda. Baik yang memiliki keluarga Kristen, tentu itu akan dilayani bersama dengan keluarganya, dan yang bukan keluarga Kristen, harus juga gereja itu bukan, tadi kalau diperkenalkan sebagai ada orang tua yang ada di gereja, orang tua Kristen yang ada di gereja, yang bisa menjadi orang tua bagi mereka, tetapi tidak boleh mengambil alih peran orang tua yang biologis ya, yang ada di rumahnya. Tapi justru mensupport anak itu untuk berfungsi di tengah keluarganya, sebagaimana yang seharusnya, sehingga bisa memenangkan seluruh keluarga itu. Nah, itu yang akan menjadi tantangannya ya. Nah, tentu saja kita akan membicarakan lebih jauh dalam poin-poin selanjutnya ya. Ya, Bapak Ibu, saya summary dulu untuk bagian ini. Jadi tadi kita belajar bahwa pelayanan kaum muda bukan hanya soal remaja pemuda itu sendiri ya, tetapi soal keterlibatan elemen-elemen lain di dalam gereja, termasuk kita juga sadar bahwa remaja dan pemuda ini bagian dari keluarga ya, dan keluarga itu juga menjadi setting yang Tuhan mau terjadi di gereja kita. Dan saya kira untuk kalau boleh menambahkan juga tentang Injil itu tadi ya, apa itu Injil yang sejati? Kalau tadi Michelle katakan Injil yang sejati bukan hanya memperbaiki moral, memperbaiki perbuatan. Nah, saya juga tambahkan sedikit ya, Injil yang sejati itu bukan hanya bicara soal keselamatan juga ya, tetapi Injil itu adalah Allah yang kudus mengasihi saya yang berdosa supaya saya bisa hidup bagi Dia. Kalau bicara hanya sampai masuk surga, itu juga saya kira masih setengah Injilnya begitu ya. Tetapi hidup bagi Allah itu juga berita Injil. Dan saya kira itu yang kita perlu sampaikan di dalam pelayanan kita. Silakan Pak Irwan melanjutkan 3 prinsip yang lain. Baik, terima kasih Michelle dan Mia yang sudah membantu kita untuk melihat prinsip-prinsip penting ini. Jadi saudara, kita berusaha, sekali lagi yang kita harapkan melalui presentasi ini adalah bagaimana kita menemukan prinsip-prinsip penting untuk menjadi jangkar, untuk kita menanamkan konsep pelayanan kaum muda kita. Nah, itu yang menjadi pemikiran kita. Tentunya prinsip-prinsip ini adalah prinsip-prinsip yang ada dalam Alkitab, yang kita mau coba gali, dan kita jadikan itu pegangan untuk menggagas pelayanan kaum muda. Jadi mungkin kalau yang kita presentasikan ini belum sampai pada taraf gagasan, ya, belum kok kelihatannya belum konkret, karena kita maunya kita pegang dulu nih prinsipnya, saudara. Ya, prinsip ini mungkin kita sudah familiar, tetapi bagaimana kemudian kita terapkan di dalam kaum muda itu akan menjadi diskusi kita. Ya, baik, saya akan meneruskan, saudara. Kita sudah melihat 2 prinsip esensial. Yang pertama, saudara, yang tadi disampaikan oleh Michelle adalah yang saya golongkan sebagai prinsip pembentukan, ya, di mana kita telah lihat tadi bahwa concern Tuhan terhadap pembentukan seorang anak, itu khususnya imannya, adalah di dalam konteks keluarga. Nah, konsep peran penting keluarga ini terus muncul, saudara, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena itu dalam menggagas pelayanan kaum muda di masa krisis maupun sesudahnya, kita harus lebih memperhatikan hal ini. Jangan sampai saudara kembali
peran penting keluarga ini terabaikan dalam pelayanan kaum muda, seperti yang sudah-sudah, ya. Tadi beberapa sudah disampaikan oleh Michelle di sana. Nah, yang kedua yang saya golongkan sebagai prinsip pengajaran, yaitu berita yang harus ada, nggak boleh nggak ada. Tugas utama gereja tentu adalah membawa berita Injil Yesus Kristus ke dalam dunia, memperkenalkannya kepada setiap orang, termasuk kaum muda. Gereja boleh membahas topik apa saja yang menjadi concern atau daya tarik kaum muda hari ini. Tapi saudara tidak boleh tanpa Injil. Berita Injil itu harus menjadi berita utama gereja. Semangat Paulus yang berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 16b, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, harus menjadi semangat kita bersama dalam menggagas pelayanan kaum muda di tengah krisis dan sesudahnya. Seringkali seperti tadi telah di-sharingkan, yang menjadi masalah adalah Injil seperti apa yang diajarkan. Ya. Nah, saudara, saya akan masuk ke dalam prinsip yang ketiga, saudara, yang saya sebut sebagai prinsip pendampingan atau companionship. Nah, saudara, sejak awal Allah menciptakan manusia, desain Allah atas manusia itu adalah bukan untuk seorang diri saja. Untuk ini, saudaraku, kita tahu bahwa dasarnya adalah karena Allah yang diperkenalkan Alkitab adalah Allah Tritunggal, yang bukan hanya satu pribadi saja. Allah adalah Allah yang relasional. Itu sebabnya ketika Ia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Ia menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Artinya, saudaraku, memang manusia itu butuh sesamanya, butuh berelasi, butuh pendampingan. Tuhan bahkan berfirman, saudara, dalam Kejadian pasal yang kedua, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saudara, jadi konsep pendampingan, konsep companionship, konsep berelasi atau relasional itu menjadi konsep dari sejak awal penciptaan manusia. Nah, saudara, konsep pendampingan ini semakin intens ketika Allah sendiri memberikan contoh pada waktu menyatakan diri kepada manusia, khususnya ketika Dia mengutus atau mempercayakan orang yang dipilihnya akan suatu hal atau tugas tertentu. Allah senantiasa menyatakan penyertaannya, bahwa Dia adalah Allah yang menyertai umatnya. Misalnya, saudara, Dia mengatakan kepada Musa, kepada Yosua, bahwa Ia menyertai Musa, Ia menyertai Yosua di dalam menghadapi segala macam tantangan yang dihadapi. Juga kepada Salomo misalnya, kepada Daud, kepada Salomo, saudara, ada penyertaan Allah yang dinyatakan ketika mereka ini dipilih untuk memimpin umat. Janji Tuhan kepada umat bahkan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 dengan jelas sekali mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Saudara, Allah kita adalah Allah yang menyatakan penyertaannya. Ini, saudara, menjadi penekanan. Itu sebabnya ketika Ia menciptakan manusia juga, Ia ciptakan manusia itu bukan seorang diri saja. Manusia butuh itu. Singkatnya, saudara, Allah tahu manusia butuh penyertaannya. Butuh pendampingannya. Dan Ia memenuhi kebutuhan itu melalui janji penyertaan. Janji pendampingan kepada setiap orang yang dipilih dan diutusnya. Kita bersama tahu, saudara, konsep itu juga terulang di Perjanjian Baru. Misalnya dalam pelayanan Tuhan Yesus, senantiasa, saudaraku, Tuhan Yesus mengutus para murid itu berdua-dua. Saya percaya itu menggambarkan tema tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, yang kembali terulang di dalam Perjanjian Baru, saudara. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengulang pernyataan penyertaannya kepada para murid, bahkan yang bersifat kekal. Tuhan Yesus mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Sorry, kayaknya ada problem ya. Minta maaf, saudara, ya. Ada. Apakah saudara masih melihat screen-nya? Masih, Pak. Tapi ada Microsoft error reporting. Iya. Kayaknya mungkin ada di sini.
Apakah dibantu boleh host kali ya? dibantu di host? Minta maaf, saudara ya. Sepertinya ada problem. Apakah boleh dibantu oleh host untuk oke. Boleh dilanjutkan. Sorry, saudara ya. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi konsep pendampingan atau penyertaan Allah di dalam Perjanjian Lama yang tadi saya sampaikan, itu kembali terulang dalam Perjanjian Baru. Boleh diteruskan? Ya, tadi saya katakan Tuhan Yesus mengutus muridnya berdua-berdua. Saya kira kuat sekali menjelaskan kepada kita tentang bagaimana manusia itu tidak baik seorang diri saja, jadi ada company yang menyertai, ya, yang bersama-sama. Next. Penyertaan Tuhan Yesus juga dinyatakan, bahkan sekarang penyertaan itu bersifat kekal. Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, ya, sampai akhir zaman. Bukan hanya itu, saudaraku, bahkan Tuhan Yesus, next, melalui pengutusan Roh Kudus, juga Roh Kudus itu diutus untuk menyertai setiap orang percaya, ya. Bahkan dikatakan untuk menyertai kamu selama-lamanya. Itu Allah kita, saudara. Allah yang Immanuel itu, Allah yang menyertai umatnya, Allah yang bersama dengan umatnya, ya. Konsep tentang Immanuel, Allah yang beserta dengan umatnya, merupakan salah satu tema sentral dalam kitab suci yang perlu dieksplor dan tentu perlu untuk ditekankan dalam pelayanan Kristen, termasuk atau khususnya dalam pelayanan kaum muda. Next. Konsep pendampingan dan saling menanggung beban antar sesama tubuh Kristus juga sebenarnya banyak disinggung dalam surat-surat Paulus maupun penulis Perjanjian Baru yang lain. Salah satu misalnya bagian ini, saudara, Galatia 6 ayat 2. Inilah, saudaraku, ciri hidup Kristen itu. Relasional, yang saling mendukung satu dengan yang lain. Sekali lagi, saudaraku, itu berkaitan dengan desain Allah. Ini bukan sekedar basa-basi pelayanan. Kita mesti kerjakan, nggak bisa single fighter. Kita mesti kerjakan berdua, bertiga, berkelompok, rame-rame. Ini bukan sekedar basa-basi. Ini bukan sekedar sebuah pilihan. Tetapi ini konsep dasarnya, saudara. Dari sejak desain penciptaan itu, kita sudah diciptakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Nah, saudara, inilah konsep pelayanan yang penting bagi anak muda hari ini. Next, mereka butuh didampingi. Pelayanan kaum muda tidak bisa hanya sekedar dengan menguraikan berbagai aturan firman Tuhan, lalu meminta mereka untuk berjuang sendiri dalam hidup mereka. Mereka butuh pendampingan, relational youth ministry. Nah, saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita melihat karakteristik generasi Z yang dikatakan adalah satu generasi yang sangat terkoneksi, tetapi merasa paling kesepian. Misalnya dalam buku Tinggi mengatakan Gen Z itu adalah super connected generation, tetapi sekaligus generasi yang bergumul dengan loneliness atau rasa ditinggal, left out, bahkan rasa depresi, saudara. Next, sebuah survei yang dipublish tahun 2018 lalu di Amerika Serikat, yaitu oleh Cigna, sebuah perusahaan pelayanan kesehatan global di Amerika, yang memetakan indeks rasa kesepian di Amerika, menunjukkan, saudara, bahwa generasi Z itu adalah the loneliest generation, generasi yang paling kesepian, saudara. Padahal mereka begitu connected melalui sosial media, melalui berbagai macam teknologi yang ada, tapi mereka adalah the loneliest generation. Jadi, saudaraku, dengan presentasi ini, saya ingin mengajak kita melihat memang ada peluang besar. Mestinya klop sekali, bukan? Kalau kita bisa menjawab kehausan akan relasi ini dari Gen Z ini, dengan model pelayanan pendampingan yang memang ditekankan
yang memang menjadi tema utama, yang memang menjadi prinsip dasar dalam Alkitab, ini kan klop. Jadi sebenarnya pelayanan gereja, pelayanan kaum muda dengan prinsip Alkitab yang jelas, itu sangat dibutuhkan oleh generasi muda zaman ini. Sebagai catatan, saudara, walaupun saya menyebut prinsip ini sebagai prinsip, tetapi semangat untuk mendampingi kaum muda bagi semua pembina kaum muda tidak boleh sampai menjadi sebuah tugas kewajiban yang memberatkan. Next. Andrew Root, saudara, dalam bukunya tentang Relational Youth Ministry atau The Relational Pastor juga menekankan bagaimana seringkali youth pastor menjadikan pendampingan kaum muda itu sebuah beban berat. Padahal, saudara, kalau kita perhatikan prinsip yang tadi saya jelaskan ya, sebenarnya kalau kita telusuri dari depan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang relasional, mestinya prinsip ini adalah sesuatu yang dapat kita nikmati ketika melakukannya. Saya kira itu sebabnya kita harus lebih mengalami Allah yang relasional itu, sehingga dapat menikmati relasi antara pembina kaum muda dengan kaum muda yang dilayaninya dengan lebih baik. Ini tantangannya, saudara. Jadi di sini kuncinya adalah next, para pembina perlu terlebih dahulu mengalami Allah, mengalami kehadiran, mengalami pendampingan Allah yang penuh belas kasihan itu. Sehingga para pembina kaum muda bisa melimpahkan pengalaman itu bersama dengan kaum muda yang dilayaninya. Juga dengan penuh belas kasihan. Untuk itu, saudara, ide pendampingan yang dimaksud akhirnya memang adalah pendampingan yang spiritual, sacred companionship, atau spiritual companionship. Yang concern utamanya adalah membangun kesadaran dan kepekaan akan kehadiran Allah di tengah hubungan tersebut. Banyak hal, saudara, yang bisa kita gali dan kembangkan lagi dari ide ini, bukan? Nah, saya titipkan 3 pertanyaan untuk kita sekalian. Next. Saudara, kita perlu bertanya kepada diri kita, ya. Silakan dimunculkan pertanyaan-pertanyaannya. Apakah relasi adalah hal yang terjalin secara natural dalam konteks pelayanan kaum muda? Mestinya relasi itu, relational itu muncul secara natural karena desain. Atau mesti dibuat, mesti diprogramkan. Nah, mestinya kan ini bukan sesuatu yang diprogramkan, tapi memang dengan natural muncul. Ya. Bagaimana relasi itu disukai baik oleh kaum muda maupun para pembinanya. Jangan sampai sesuatu yang menjadi desain itu malah justru memberatkan. Nah, ini yang harus kita evaluasi, bukan? Next. Bagaimana pendampingan kepada kaum muda bisa menyentuh aspek spiritual. Ya. Jadi bukan sekedar hanya pendampingan, tetapi pendampingan yang punya aspek spiritual, yang mewarnai relasi yang ada. Spiritual friendship. Mereka punya banyak relasi di luar sana juga. Tetapi bersama dengan gereja, atau bersama dengan rekan di gereja, pembina kaum mudanya, apakah ada relasi yang punya aspek spiritual itu? Oke, prinsip selanjutnya, saudara. Saya akan paparkan terlebih dahulu semua, supaya kita ada gambaran, saudara. Baru kita kemudian akan tanya jawab. Next. Yang kedua di dalam bagian saya adalah prinsip pembinaan, ya. Yaitu dengan mengacu pada dasar next proses menjadikan murid atau disciples making gitu. Saudara, istilah pemburitan tentu adalah istilah yang tidak asing bagi kita sekalian hari ini. Next. Bertolak dari kalimat Tuhan Yesus dalam Injil Matius yang sering dikenal dengan sebutan amanat agung, Tuhan Yesus memerintahkan agar para muridnya pergi menjadikan segala bangsa muridnya. Apa itu murid, saudara? Khususnya konsep pada waktu itu artinya orang yang mengikuti sang guru. Orang yang mirip, yang serupa dengan sang guru. Seperti halnya yang Yesus lakukan selama pelayanannya di dunia 3,5 tahun tersebut, ini adalah perintah yang begitu direct, begitu obvious, begitu langsung dan gamblang, bukan? Jadikan semua orang-orang itu serupa dengan aku, mengikuti aku. Next. Ide ini, saudara, kalau kita perhatikan sebenarnya dapat juga dibandingkan dengan ide awal dari kitab Kejadian ketika Allah menciptakan manusia. Menurut gambar dan rupanya.
Karena Allah kemudian memerintahkan kepada manusia di dalam ayat yang ke-28 untuk beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Nah, saudara, orang sering berpikir itu artinya harus berkeluarga dan memiliki keturunan. Tetapi saudara, kalau hanya itu concern-nya, saya kira kita hanya cenderung akan menu-menuin bumi daripada memenuhi bumi. Tetapi kalau kita mengkaitkannya erat dengan 2 ayat sebelumnya, tentang konsep gambar dan rupa Allah, maka perintah ini, saudaraku, sebenarnya bisa dimengerti sebagai Allah menghendaki agar manusia itu beranak cucu, bertambah banyak, dengan tujuan yang jelas, yaitu agar bumi ini penuh dengan gambar dan rupa Allah. Atau dalam bahasa Perjanjian Baru tadi, jadikan segala bangsa muridku, sesuai dengan gambarku, rupaku. Saudara lihat ada resonansi di sana. Next, saya bersyukur karena secara global gerakan pemuritan ini belakangan kembali didengungkan di berbagai gereja yang setidaknya menjadi tanda bahwa mulai ada kesadaran akan pentingnya prinsip menjadikan murid itu bagi gereja atau di dalam gereja. Gereja, saudara, tidak dipanggil untuk mengumpulkan orang, mengumpulkan anak muda di gedung gereja secara rutin untuk melakukan ritual tertentu. Gereja dipanggil untuk menjadikan murid yang bisa menyatakan Allah melalui kehidupan mereka sehari-hari. Dan itu memang mestinya adalah tugas utama gereja. Next. Reverend Edmund Chan, penggagas IDMC Movement, mengatakan produk yang dihasilkan gereja adalah murid. Tidak ada yang lain. Disciples. Di dalam bahasa Paulus, saudara, next. Paulus mengatakan murid itu adalah pribadi-pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saudara, dalam bahasa Indonesia sampai harus memakai 2 kata untuk menerjemahkan satu kata ini, saudara, pikiran dan perasaan. Supaya nggak cuma sekedar pikirannya yang mirip Kristus, tetapi keseluruhan sikapnya, keseluruhan sifatnya sama dengan Kristus, murid Kristus. Next. Kita tahu bersama bahwa pembinaan model pemuritan itu sudah ada sejak Perjanjian Lama. Kita melihat bagaimana Musa memuridkan Yosua secara intensional dalam pelayanannya. Atau Elia yang memuridkan Elisa. Next. Model itu pula yang kita lihat juga di dalam Perjanjian Baru, dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, dalam pelayanannya, saudara, yaitu ia memuridkan para muridnya. Next, dalam konteks ini, saudaraku, concern-nya jelas. Tuhan tidak mau sekedar ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikut dia, tetapi Tuhan menghendaki kualitas dari orang yang mengikut itu, yaitu kualitas seorang murid. Kalau saudara lihat di awal khotbah di bukit, digambarkan ada 2 kelompok orang yang sedang berada di sekitar Tuhan Yesus. Satu adalah kelompok orang yang sedang, yang digambarkan sebagai kelompok orang banyak, yang mengikuti Yesus dengan berbagai motivasi. Ada yang cuma mau makan, ada yang cuma mau lihat, mau nonton, ada yang mau mengalami mujizat, dan lain-lain. Tapi ada satu lagi yang disebut sebagai kelompok murid, yang dipilih dan dipanggilnya secara khusus. Dan yang menjadi concern Tuhan Yesus dalam pembinaannya, supaya bisa meneruskan pelayanannya kelak. Itulah bedanya, saudara. 2 kelompok ini terus mewarnai komunitas gereja Tuhan sepanjang sejarah gereja sampai hari ini. Dan saya percaya juga itu ada di dalam komunitas kaum muda. Ada kaum muda dalam jumlah banyak yang sedang mengikut Yesus, tetapi adalah kelompok orang banyak itu yang ikut-ikutan saja, yang mungkin mau makan, mungkin mau nonton, mungkin mau merasakan sesuatu. Tetapi ada juga yang kita rindukan adalah bisa membina kelompok yang kita sebut sebagai murid Kristus. Anak muda yang dipilih oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus, dan menjadi concern pembinaan gereja supaya bisa meneruskan pelayanan memuridkan itu, atau pelayanan pemuritan itu kepada yang lain. Next. Rasul Paulus dalam pelayanannya juga sangat menekankan pembinaan model pemuritan. Dia berkata kepada jemaat Korintus, ikutilah aku, atau teladanilah aku, imitate me, just as I also imitate Christ. Ketika memuridkan Timotius, next, Paulus juga menasihatkan kepada Timotius
untuk bisa menjadi teladan, sekalipun Timotius masih muda. Ini juga harus menjadi semangat pelayanan kaum muda, saudara. Bagaimana kita membina kaum muda menjadi murid Kristus. Nah, kalau ini saya kaitkan dengan topik saya tadi mengatakan, bagaimana poin keluarga itu di dalam kehidupan anak muda yang keluarganya bukan Kristen. Nah, saudara lihat ini. Bila anak muda itu punya konsep pemuridan yang jelas, dia adalah murid Kristus, maka dia akan bisa menjadi teladan, bahkan di tengah keluarganya yang bukan Kristen. Itu sebabnya pemuridan itu, pembinaan secara memuridkan itu, harus menjadi prinsip utama dalam pelayanan kaum muda. Next, dalam konteks ini, saudara, kita melihat bahwa generasi Z sebagai kelompok usia muda yang bergumul dengan pencarian identitas dalam pembentukannya. Kalau saudara ingat 2 minggu yang sebelumnya, dalam pertemuan itu, Michelle sudah mengajak kita melihat berdasarkan teori perkembangan tentang pergumulan usia remaja dan pemuda, di mana identitas selalu menjadi pergumulan utama, seperti yang ditulis oleh Sandrock di sini. Dalam usia remaja ada peningkatan upaya pencarian atau pengenalan identitas diri, yang diteruskan untuk mencapai pematangannya pada usia pemuda. Bukankah itu artinya mereka sedang mencari figur teladan yang bisa mereka jadikan patokan, bahkan standar bagi mereka tengah pergumulan tersebut, saudara? Next, alangkah indahnya, dan sebenarnya alangkah esensialnya, kalau kebutuhan tersebut benar-benar diisi dengan pembinaan yang bermodelkan pemuridan. Kalau sudah lihat di sini, Setran dan Kisling menegaskan juga bahwa pada usia pemuda, yaitu young adult, mulai dari bangku kuliah sampai awal karir, kaum muda itu butuh pembinaan untuk menolong mereka mematangkan identitas mereka yang sejalan dengan kepercayaan dan perilaku mereka sehari-hari. Sekali lagi, saudara, dalam prinsip ini, klop bukan? Dalam pergumulan usia mereka, mereka butuh pembinaan yang boleh memberikan kepada mereka teladan, pemuridan itu. Dan prinsip Alkitab mengatakan, memang prinsip pelayanan Kristen dalam pembinaannya adalah pembinaan yang memuridkan. Jadi mestinya ini dijawab dengan klop. Next. Saya titipkan 3 pertanyaan bagi kita sekalian juga untuk poin ini, saudara. Yang pertama, apakah fokus pelayanan kaum muda masih soal bagaimana mempertahankan kaum muda suka berada di gereja? Itu sebabnya kita seringkali hanya berfokus pada program-program dan kita kurang memang akhirnya memuridkan kaum muda itu. Kedua, bagaimana pelayanan kaum muda memastikan diri ya, sedang menjadikan kaum muda itu murid Kristus yang sejati? Apakah semua yang kita kerjakan sedang memuridkan? Ketiga, apakah kesulitan utama dalam menjalankan pemuridan bagi kaum muda di gereja? Nah, saudara, kalau setiap pembina kaum muda, kalau setiap orang-orang dewasa yang menjadi pembina kaum muda adalah murid Kristus, maka mestinya proses pemuridan itu akan dengan sendirinya terjadi di dalam gereja. Apa yang sulit? Ini menjadi tantangan kita, bukan? Oke, poin yang terakhir. Prinsip yang saya sebut sebagai prinsip pemberdayaan, saudara. Yang kelima. Ya. Prinsip pemberdayaan yang saya gambarkan dalam engaging creativity, yaitu melalui merangkul dan memanfaatkan daya kreativitas kaum muda. Ya. Next. Sekali lagi, saudara, prinsip utama ini bertolak dari esensi penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya adalah supaya manusia boleh berkuasa atas ciptaan yang lain. Artinya mengelolanya agar ciptaan itu bisa berkembang maju. Ini yang saya sebut dengan kreativitas. Manusia memiliki gambar dan rupa sang kreator yang muncul dalam kapasitasnya untuk berkreasi. Sehingga ide engaging creativity itu adalah tanggung jawab, saudara. Bukan pilihan. Next. Disinilah kita mengenal istilah mandat budaya. Jelas yang namanya mandat itu bukan pilihan, saudara. Mandat itu perintah yang harus kita kerjakan. Mandat kita ini bukan sekedar hanya bagaimana kita menyampaikan Injil, tetapi juga untuk ada panggilan budaya
di mana kita perlu untuk bertanggung jawab dengan budaya yang ada. Mandat ini melekat dengan konsep penciptaan itu. Manusia dipanggil untuk memaju kembangkan ciptaan Allah yang lain untuk bersama memancarkan kemuliaan Sang Pencipta. Ya, next. Van Til, saudara, mengatakan dalam bukunya tentang konsep budaya, ia menegaskan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab yang nggak bisa dan nggak boleh diacuhkan manusia. Bahkan bisa dilihat sebagai pembangkangan terhadap panggilan Allah, merusak desain Allah atas ciptaan berikut tujuannya. Gereja yang menolak kreativitas, gereja yang hanya mau status quo, harus mempertanggungjawabkan saudara sikapnya dalam kacamata ini. Next. Tapi tentu saja diskusi ini tidak bisa lepas dari realita dosa yang mempengaruhi kreativitas manusia. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga realita ini tentu saja mempengaruhi desain awal dalam potensi kreatif tersebut. Seorang dosen saya, Ken Nirbas, next, menggambarkan hal ini menyatu dalam diri manusia. Artinya, saudaraku, manusia itu tetap memiliki potensi kreatif, tetapi seringkali terpengaruh dengan realita dosa. Jalan keluarnya, saudara, adalah kesadaran akan kemutlakan wahyu Allah untuk mengarahkan kreativitas tersebut sehingga tidak bertentangan dengan kehendak Allah, Sang Pencipta. Next. Sekali lagi, Van Til, saudara, kembali mengatakan hal yang sama tentang hal ini. Dengan kata lain, saudaraku, orang Kristen sebenarnya dalam anugerah Allah punya tanggung jawab yang besar untuk membawa kembali hasil kreasi atau budaya itu untuk memancarkan Sang Pencipta, yaitu Allah. Next. Paulus menegaskan bahwa keselamatan yang Allah anugerahkan melalui penebusan Kristus seharusnya memimpin setiap orang Kristen untuk semakin giat melakukan pekerjaan baik yang telah Allah tetapkan sebelumnya kepada manusia dan hidup di dalamnya. Saudara, itulah tugas kita bersama, mengoptimalkan potensi kreativitas manusia, mengembangkannya untuk kemuliaan Allah, termasuk dalam pelayanan kaum muda. Nah, kalau dalam bahasa Tuhan Yesus, next, Tuhan Yesus memakai istilah, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kita bukan disuruh menjadi garam, disuruh menjadi terang, tetapi Yesus mengatakan, itu naturmu. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Jadi mestinya kita yang mempengaruhi dunia. Kitalah yang mesti memberikan pengaruh itu kepada dunia. Supaya boleh di dalam potensi kreativitasnya kembali menyatakan kemuliaan Allah. Perhatikan, saudaraku, dalam budaya teknologi hari ini. Seperti misalnya dalam krisis ini. Teknologi dipakai dengan luar biasa. Apakah itu teknologi kemudian kembali memuliakan Allah? Itu menjadi tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang Kristen. Next. D.A. Carson mengkritisi dan mengembangkan ide klasik dari Richard Niebuhr tentang Christ and Culture, menegaskan bahwa panggilan Kristen dalam naturnya sebagai garam dan terang memang adalah untuk mengembangkan budaya atau kreativitas kembali kepada Sang Kreator. Bagaimana caranya, saudara? Next. Van Hooser dalam Everyday Theology menyebutkan dua hal. Yaitu pertama, tentang interpretasi budaya dalam terang Alkitab, dan kedua, tentang interpretasi Alkitab melalui konteks budaya, sehingga boleh dipahami oleh lebih banyak orang. Satu lagi saya perkenalkan kepada saudara, next, yaitu James Smith yang menyebutnya sebagai panggilan Allah, bahkan undangan untuk mengembangkan kreativitas, mengembangkan budaya itu bagi kemuliaan Allah. Nah, saya temukan, saudaraku, satu semangat yang dimiliki oleh Paulus tentang hal ini. Next. Di mana Paulus semangat sekali meng-engage budaya dalam pemberitaan Injil. Sehingga ia menyatakan kerinduannya untuk menerjemahkan Injil kepada orang dalam segala budaya. Dia mau menjadi orang Yahudi untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Menjadi orang yang bukan Yahudi, memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi. Demi Injil itu bisa diberitakan. Nah, saudara, kalau saudara ingat yang saya kenalkan 2 minggu yang lalu, next, Karl Mannheim, bapak dari teori generasi, memberikan penekanan bahwa faktor yang mempengaruhi terbentuknya generasi
adalah apa yang terjadi di dalam konteks sejarah dan konteks sosialnya, dan sebaliknya. Jadi antara generasi dan konteks itu saling mempengaruhi. Sehingga generasi itu dipengaruhi oleh budaya, dan pada kiranya budaya itu juga dipengaruhi oleh generasi. Mannheim juga menambahkan bahwa usia kaum muda merupakan usia yang paling signifikan dalam menggambarkan teori ini. Artinya, saudara, usia muda atau usia kaum muda sangat bergantung dan sangat mempengaruhi budaya. Hal ini membuat diskusi kita tentang meng-engage budaya atau kreativitas menjadi lebih signifikan lagi dalam pelayanan kaum muda. Terlihat hubungan itu? Next. Itu yang ditekankan oleh Ken Dadin tentang pentingnya sikap pembina kaum muda berperan sebagai misionaris yang meng-engage budaya kaum muda dengan berbagai pernak-perniknya untuk menolong mereka sungguh memahami berita Injil. Next, hal yang sama ditekankan juga oleh Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles dengan istilah cultural discernment dalam pelayanan kaum muda yang sangat esensial. Walaupun dia juga bilang sangat kompleks. Inilah tantangannya, saudara. Memang tidak gampang, tapi ini tantangan bagi kita bersama. Meremehkan budaya, engagement budaya kaum muda dengan menganggapnya tabu, atau asal menyerap budaya kaum muda dengan semangat yang pragmatis, tidak akan menghasilkan pelayanan kaum muda yang berhasil. Next. 3 pertanyaan yang ingin saya titipkan kepada kita sekalian, saudara. Yang pertama, apakah kaum muda mendapat ruang untuk menyalurkan kreativitas mereka? Next. Apakah kreativitas itu bisa berbahaya? Bagaimana mewaspadai dan mencegahnya? Next. Bagaimana gereja merangkul budaya kaum muda dengan segala kreativitasnya dan memaknainya dengan bertanggung jawab? Nah, saudara, itulah 5 hal yang ingin kami bagikan pada kesempatan hari ini, saudara. Next. Nah, saudara, kami punya rencana untuk membahas 5 hal ini, saudara, secara terpisah-pisah, supaya kita boleh lebih fokus lagi memahaminya dan mengembangkannya dalam bentuk yang lebih konkret. Ya, tentu waktu pertemuan 1,5 jam seperti ini tidak akan cukup. Ini hanya sebagai perkenalan. Nanti saya harap, saudara, dalam pertemuan-pertemuan yang lain, kita akan membahas secara lebih fokus pada masing-masing prinsip ini, lalu kita aplikasikan secara konkret dalam pelayanan kaum muda. Baik, Bapak Ibu. Jadi kita berharap bahwa pergumulan kita tentang pelayanan kaum muda itu tidak berhenti hanya di dalam kita mendengarkan kuliah-kuliah seperti ini dan kemudian berlalu begitu ya, kita kembali kebingungan di ladang kita masing-masing dan kita nggak bisa menerapkan begitu ya, kita bingung menerapkan di dalam konteks kita apa yang kita sudah pikirkan, kita sudah dapatkan bersama-sama. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kami membuat proyek, Bapak Ibu, proyek kolaboratif, proyek kerjasama. Nah, ini sebenarnya cikal bakalnya bermula dari acara Rembuknas, Bapak Ibu, yang dilakukan oleh STT Saat bulan Mei yang lalu. Nah, dari Rembuknas itu ada satu kelompok project group, yaitu kelompok pelayanan kaum muda. Kami memang punya kebetulan juga yang memimpin platform project group pelayanan kaum muda pada waktu Rembuknas itu adalah kami bertiga juga, saya, Pak Irwan, dan Michelle, dan banyak rekan-rekan di sini juga yang mengikutinya. Nah, kemudian kita pikir apa kelanjutannya begitu ya. Nah, untuk kita bisa sama-sama melayani kaum muda, nah kita memikirkan namanya platform, Bapak Ibu. Jadi ada kelompok-kelompok kerja yang akan kita bentuk untuk kita bisa sama-sama memikirkan bagaimana mengembangkan pelayanan kaum muda dalam aspek-aspek tadi. Dalam misalnya, bagaimana mengembangkan ibadah kaum muda yang nggak terkotak, hanya kaum muda sendiri, tapi bisa melibatkan generasi yang lain, bisa melibatkan keluarga. Bagaimana mengembangkan pemuritan, tadi ada pertanyaan itu, nah ini harus ikut platform ini, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana mengembangkan companionship tadi,
ya menjadi teman bagi kaum muda itu caranya seperti apa? Nah, jadi kita membuat kelompok kerja. Ada 5 kelompok kerja Bapak Ibu yang saya mau perkenalkan, dan harapan saya adalah kita bisa ikut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok kerja ini. Nah, kelima kelompok kerja ini tentunya akan difasilitasi secara umum oleh kami bertiga, saya, Michelle, dan juga Pak Irwan. Apa saja kelompok-kelompok kerja itu, atau yang kita sebut platform, ya, ada 5 platform. Platform yang pertama adalah platform ibadah antar generasi. Nah, kalau tadi bicara soal pelayanan kaum muda yang melibatkan keluarga, salah satunya adalah kuncinya ya di dalam ibadah itu sendiri. Bagaimana supaya kita ibadahnya nggak terpisah-pisah. Ya, ini seringkali menjadi pergumulan di banyak gereja ya. Dari remaja nggak bisa naik ke pemuda, lalu kalau kebaktian umum nggak bisa ikut, karena katanya klasik Bapak Ibu. Nah, di platform ini kita mau memikirkan ibadah yang bersifat antar generasi. Bagaimana melakukannya? Tentunya ini salah satu upaya supaya seluruh gereja itu menjadi keluarga, seperti yang tadi Michelle udah sharing. Nah, boleh di next slide-nya. Ya, di platform ibadah antar generasi ini kita akan membukakan kesadaran, mensosialisasikan, dan memperlengkapi gereja-gereja bagaimana membuat ibadah intergenerasi. Entah itu melibatkan orang tua di dalam ibadah kaum muda, atau bahkan sebaliknya, melibatkan kaum muda di dalam ibadah umum, gitu ya. Bagaimana membuat ibadah umum itu nyaman bagi kaum muda. Nah, ini kita akan bicara soal pengembangan ibadah. Nah, kelompok kerja ini, ibadah antar generasi ini akan difasilitasi atau yang menjadi PIC adalah 2 rekan saya, penginjil Misael dan juga penginjil Eritina, keduanya di Jakarta. Nah, kemudian kelompok kerja yang kedua adalah kelompok kerja pemberdayaan mentor kaum muda, ya. Nah, pemberdayaan mentor kaum muda. Nah, ini tadi pendampingan, ya. Kaum muda butuh ditemenin untuk baca Alkitab, untuk bergumul dengan hidup. Tapi kita tahu ya, jelas Bapak Ibu, kalau misalnya kita sendiri, hamba Tuhan remaja pemuda mendampingi 60, 70, nggak bakalan bisa Bapak Ibu. Mati, yang ada mati muda ya. Bukan jadi kaum muda, malah mati muda gitu ya. Belum lagi ditambah dengan tugas dan tanggung jawab kita di dalam gereja secara keseluruhan, pelayanan-pelayanan yang lain. Kita nggak mungkin bisa satu persatu kita dampingi. Maka kita pasti butuh rekan, remaja senior, pemuda senior, atau bahkan orang awam, ya, yang bisa mendampingi kaum muda, yang kita sebut sebagai mentor kaum muda. Nah, ini di dalam kelompok kerja yang kedua, platform yang kedua, kita akan bicara soal pentingnya peran mentor. Lalu kemudian, seringkali isu yang terjadi adalah gini, kalau kita melibatkan mentor yang dalam tanda kutip bukan rohaniwan, nanti mereka mungkin kurang diperlengkapi dengan cara-cara ya memahami Alkitab, atau kemudian skill secara teologi, secara psikologi, mendampingi kaum muda. Nah, ini di kelompok platform yang kedua ini, kita mau memberdayakan mentor, ya, bagaimana memberikan materi-materi yang bisa memperlengkapi para mentor, membuat wadah jejaring untuk para mentor bisa saling berinteraksi. Nah, platform yang kedua ini, PIC-nya adalah 2 rekan saya, penginjil Sweetie di Jakarta, dan juga Pak Kaleb di Bandung, ya Bapak Ibu. Lalu kemudian platform yang ketiga, kita bicara soal penjangkauan. Nah, kita tentu tahu ya, karena Nabi Corona ini membuat kita lebih terekspos terhadap media digital ya Bapak Ibu ya. Jadi menjangkau atau menyebarkan berita Injil itu tadi, sekarang tidak tertutup di tembok gereja, tapi kita bisa lakukan di mana-mana saja dengan cara apapun. Nah, platform yang ketiga ini kita mau mengumpulkan bahan-bahan, ya, kemudian juga mensosialisasikan bahan-bahan yang sudah ada, atau bahkan kita ciptakan cara-cara baru dan metode-metode yang kreatif untuk menjangkau kaum muda, khususnya dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, di dalam bagian platform yang ketiga ini ada 3 teman saya yang akan menjadi PIC, yaitu penginjil Dave dari Bandung,
penginjil Evrianto di Yogyakarta dan penginjil Jessica di Surabaya. Nah, kemudian saudara, kita juga ada platform yang keempat, yaitu riset tentang kaum muda. Nah, memang gini ya, kalau pelayanan praktika itu seringkali kita berdasarkan asumsi ya Bapak Ibu ya. Dan memang keadaan konteks kan satu sama lain beda-beda. Ya, dan kita kemudian kira-kira gitu ya membuat asumsi, oh anak muda begini, oh anak-anak begini. Nah, tetapi akan sangat menolong kita kalau pelayanan ini didasari oleh riset yang kuat. Ya, sepanjang kuliah ini 3 minggu, kita dengar dari Michelle, dari Pak Irwan, dari rekan-rekan yang lain, banyak gitu ya, buku-buku riset kaum muda, tokoh-tokoh yang disebut. Tapi Bapak Ibu kalau perhatikan, semua berasal dari luar negeri. Semua berasal dari bahasa Inggris. Nah, yang Indonesia sendiri Bapak Ibu, risetnya sangat kurang. Nah, maka kita harus lakukan riset tentang pelayanan kaum muda. Nah, Bapak Ibu, riset kaum muda ini belum terlalu banyak yang melakukan. Kebanyakan hanya STT begitu ya. Tapi kalau gereja saya kira masih sedikit. Itu sebabnya kita juga belum dapat Bapak Ibu PIC-nya untuk riset kaum muda ini. Sementara masih kita bertiga menangani, saya, Michelle, dan Pak Irwan. Nah, mungkin cara paling mudah, ya saya nggak tahu ini mudah atau enggak ya. Kalau salah Bapak Ibu nanti koreksi ya. Untuk bergabung di dalam riset kaum muda ini, mungkin seperti yang tadi dipresentasikan di awal oleh Pendeta Hari, Bapak Ibu bisa bergabung di MTH Saat ya, khususnya di bidang praktika ya. Nah, kita bisa riset kaum muda di sana. Sekalian promosi Bapak Ibu ya, karena sudah pakai kaos. Dan kemudian platform yang kelima adalah ini tadi, pemuritan berbasis keluarga. Ini tadi banyak ditanya ya. Bagaimana praktisnya? Nah, ini di platform kelima kita akan bicara bagaimana praktisnya. Ya, platform yang kelima akan bicara soal ide-ide. Bagaimana kita bisa melakukan pemuritan berbasis keluarga di gereja kita. Dan mengevaluasi, jalan nggak? Berhasil nggak? Nah, ini platform kelima memikirkan ini. Nah, PIC dari platform kelima ini ada 2. Ya, penginjil Susanti, senior saya, di Bandung, dan juga penginjil Ivan Simeon di Jakarta. Nah, sebenarnya apa yang akan kita lakukan dalam platform ini? Jadi kalau Bapak Ibu bergabung di dalam platform ini, kami tidak bermaksud untuk memberikan kuliah lagi seperti ini, enggak. Tapi justru kita mau ajak kita semua kerja bersama. Jadi tim ini adalah proyek yang kita semua sama-sama, masing-masing setiap kita Bapak Ibu terlibat bekerja. Ya, yang akan dilakukan apa? Kita akan kumpulkan bahan, ya, kumpulkan resources, baik itu materi ataupun juga SDM, orang-orang yang kita kenal, kita bisa ajak bergabung untuk mengembangkan bidang itu. Lalu menciptakan ruang-ruang diskusi. Ya, kalau mau meeting seperti ini, Zoom misalnya, di antara para orang-orang di dalam platform tertentu, boleh dilakukan. Membuat webinar misalnya, untuk membuat kesadaran ya bahwa keluarga itu penting misalnya di dalam pelayanan kaum muda. Itu bisa dilakukan. Lalu kemudian kita juga akan mengadakan pelatihan skill yang dibutuhkan di dalam bidang terkait. Misalnya bagaimana kita, ya ini mimpi angan-angan ya Bapak Ibu ya, bagaimana bisa menyelenggarakan ibadah kaum muda, bagaimana memimpin pujian, ibadah intergenerasi, bagaimana memimpin pujian yang bisa masuk ke kaum muda tapi juga bisa masuk ke orang tuanya misalnya seperti itu ya. Lalu kita juga akan membentuk jejaring, membentuk support system bagi sesama pelayanan kaum muda di bidang terkait. Jadi kalau butuh brainstorming, tukar ide, ada wadahnya Bapak Ibu, gak bingung sendirian. Dan yang terakhir kita mengadakan proyek-proyek kolaboratif untuk pengembangan bidang terkait. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk bisa bergabung? Jadi ini adalah follow up dari kuliah ini Bapak Ibu ya. Kita sangat rindu bahwa kita bukan hanya bertemu lepasan begini ya, lalu nggak ada apa-apa, tetapi ini kita follow up. Nah, Bapak Ibu bisa isi form keterlibatan di dalam link itu, link yang ditampilkan di layar, silakan dicatat atau difoto linknya. Nah, Bapak Ibu, kami menunggu respons Bapak Ibu ya untuk boleh mengisi formulir ini. Mungkin saya beri waktu mungkin 3 hari cukup untuk Bapak Ibu memikirkan keterlibatan Bapak Ibu di dalam platform ini. Cukup ya, Pak Irwan, Michelle, 3 hari cukup? Ya. Ya, supaya kita juga bisa merekap dan memberikan data-data Bapak Ibu ke PIC. Nantinya para PIC akan
mengontak Bapak Ibu, entah itu membuat grup WA begitu ya untuk komunikasi atau apapun cara yang akan mereka lakukan untuk memfollow up Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan mengisi link ini untuk keterlibatan Bapak Ibu. Nah, kami rindu sekali kalau pertanyaan-pertanyaan tadi itu lahir daripada concern gitu ya. Bagaimana praktisnya, bagaimana caranya. Nah, kita bergabung Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita bekerja di ladang, terlibat secara praktis begitu ya, kemudian kita pusing dan kemudian kita bingung, kemudian kita merasa ikut seminar itu nggak menolong kita, ikut seminar itu tambah bikin kita pusing. Nah, sekarang ikut platform Bapak Ibu, supaya kita bisa pikirkan jalan keluar atau solusi mengembangkan pelayanan kaum muda bersama-sama. Sampai sejauh ini yang bisa saya sharingkan, waktu kita udah habis ya, kita nggak bisa tanya jawab. Oke, terima kasih, Mia. Saudara, kita memang dibatasi oleh waktu, tetapi saya percaya kalau saudara bisa lewat sampaikan pertanyaan itu melalui chat room, itu akan kami rekap untuk kami bisa memberikan jawaban-jawaban kepada saudara. Nah, masing-masing platform ini yang tadi disampaikan oleh rekan saya Karmia akan kita bahas per topik ya, pada 4 kali pertemuan di bulan Juli dan Agustus. Nah, saudara, kita akan mengadakan atau melanjutkan acara saat online course untuk pelayanan kaum muda ini dengan membahas masing-masing platform. Jadi, misalnya di bulan Juli, kita akan adakan pertemuan pada tanggal 9 dan pada tanggal 24, saudara. 9 dan 24 Juli, kita akan membahas masing-masing satu platform yang seperti yang tadi dibagikan oleh Karmia. Jadi topiknya akan lebih khusus. Harap saudara bisa memperhatikan promosi dan jadwal yang ada nantinya. Lalu kemudian pada bulan Agustus, yaitu pada tanggal 6 dan tanggal 20 Agustus, kita akan melanjutkan. Jadi akan ada 4 pertemuan untuk membahas 4 platform yang tadi dibagikan oleh Saudari Mia. Nah, harap saudara bisa memperhatikan hal itu. Kita akan ketemu dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saudara, jadi sekali lagi hari ini kita sudah memaparkan kepada saudara 5 prinsip Alkitab dan sebenarnya ada 5 platform yang masing-masing semua ini nanti akan kita bahas secara satu demi satu untuk membuatnya menjadi lebih clear. Jadi pertanyaan-pertanyaan saudara akan menolong kita juga untuk mempertajam apa yang kita bisa diskusikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi saudara. Saya undang kita sekalian untuk bersatu di dalam doa mengakhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pertemuan kami pada hari ini. Kami melihat dengan rasa syukur Tuhan bahwa Engkau memberikan kepada kami prinsip-prinsip melalui kebenaran Alkitab. Prinsip-prinsip yang tidak lekang oleh waktu. Prinsip-prinsip yang dapat menjadi pegangan kami untuk menggagas pelayanan bagi kondisi apapun yang ada di depan kami. Ya Tuhan, biarlah kami boleh kembali kepada prinsip yang telah Engkau berikan, sehingga kami tidak kehilangan pelayanan seperti yang menjadi desain Allah. Ya Tuhan, tolong kami untuk kembali boleh setia kepada prinsip yang Tuhan sudah berikan, sehingga pelayanan kaum muda yang kami sedang kerjakan sungguh-sungguh merupakan pelayanan kaum muda yang diperkenan oleh Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang begitu haus, yang begitu membutuhkan jawaban yang sebenarnya sudah tersedia melalui kitab suci. Tuhan berkati apa yang sudah kami diskusikan ini, berikan kami hikmat untuk mengembangkannya lebih jauh, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengaplikasikannya dalam pelayanan kami. Kami bersyukur untuk rekan-rekan yang boleh setia melayani di kaum muda. Engkau berkati dengan kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Engkau limpahkan kuasa kasih dan berkat-berkat yang daripada Tuhan untuk boleh menyertai rekan-rekan pemerhati pelayanan kaum muda sekalian. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa saudara di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.